Selamat datang kembali di channel Aldi Rasor The Flow Grammar. Di video kali ini, kita akan coba bahas cara install Docker dan NXN khusus buat kamu yang masih pemula. Di sini kita akan coba install di laptop atau komputer yang menggunakan sistem operasi Windows. Jadi buat kamu yang pakai Windows 10 atau Windows 11, bisa banget buat lanjut ngikutin tutorial ini. Sebelum kita mulai, pastikan laptop kamu minimal Windows 10 dengan RAM minimal 4 GB. Soalnya jika lebih kecil daripada itu, nanti pada saat penginstalan akan sangat lambat dan mudah sekali error. Pastiin juga untuk fitur virtualization di BIOS-nya sudah aktif. Ini penting banget, soalnya Docker hanya bisa jalan jika fitur ini aktif. Cara ceknya pun gampang banget. Kamu cuma perlu klik kanan di taskbar, buka Test Manager, pilih tab Performance, lalu cek status virtualization-nya, apakah enable atau disable. Kalau statusnya enable, artinya fitur virtualization-nya sudah aktif. Sedangkan jika disable, artinya kamu perlu masuk ke menu BIOS untuk mengaktifkan fitur virtualization tersebut. Untuk caranya, kamu bisa cek video saya yang lain terkait cara mengaktifkan fitur virtualization di BIOS. Setelah itu, baru kamu bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Biar lebih gampang, saya jelasin dulu alur instalasinya. Pertama-tama kita install WSL terlebih dahulu, yaitu Windows Subsystem Linux. Kemudian baru kita install Docker. Kemudian baru yang terakhir kita install NXN. Yuk kita masuk di step pertama, yaitu install WSL. Nah, di sini kita perlu setting fitur Windows-nya agar WSL dan virtual machine-nya bisa aktif. Kamu tinggal buka menu setting, lalu ketik turn Windows fitur on or off, lalu scroll ke bawah, nanti centang opsi yang virtual machine platform dan Windows Subsystem for Linux. Lalu klik OK. Nah, sampai tahap ini, kamu cuma perlu restart laptopmu agar konfigurasinya bisa berjalan. Jika sudah selesai, kita lanjut install WSL-nya. Nah, di sini kita perlu buka command prompt, lalu ketik WSL spasi, garis mendatar 2 kali, lalu ketik install, lalu enter. Nah, sampai sini nanti kamu akan disuruh membuat username dan password unik untuk akun WSL ini. Kamu bisa isi aja sesuka kamu, nanti akan jadi akun default buat WSL kamu. Untuk passwordnya kamu ketikkan saja seperti biasa. Soalnya walaupun terlihat kosong, sebenarnya dia itu baca inputan kok. Begitu pula dengan retype nih passwordnya, kemudian enter. Di sini kamu perlu ketik exit agar kamu kembali ke direktori awal. Setelah instalasi selesai, tinggal cek statusnya. Nah, caranya tinggal buka command prompt, lalu ketik WSL spasi garis mendatar 2 kali, lalu ketik version, lalu klik enter. Nah, jika sudah muncul versi WSL-nya, artinya proses penginstalan WSL sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu install Docker. Di sini kamu cuma perlu masuk ke situs officialnya Docker, lalu cari file yang cocok dengan Windows kamu. Nah, di sini karena konteksnya kita Windows ya, jadi kita pilih yang Windows AMD 64 saja. Nah, kita mulai download. Nah, setelah downloadnya selesai, kita buka installernya, lalu centang allow Windows container, klik next atau OK sampai instalasinya selesai. Sampai sini kamu tinggal klik close saja. Setelah instalasinya selesai, kamu tinggal jalankan aplikasi Docker-nya. Nah, nanti kan akan muncul term and service pada saat penginstalan. Di situ kamu tinggal klik accept saja, kemudian pilih personal untuk tipe penggunaannya. Kamu bisa login dengan akun Docker atau akun Gmailmu. Ini agar kita bisa akses Docker Hub. Docker Hub itu semacam tempat kita bisa ambil image NXN untuk bisa kita gunakan. Untuk kamu yang masih bingung apa sih Docker itu, apa sih image itu, apa sih kontainer itu, apa sih Docker Hub itu, gini guys singkatnya. Jadi Docker semacam dapur digital, yaitu tempat kita memasak atau bahasa gampangnya tempat dibuatnya suatu aplikasi ya. Sedangkan image itu semacam resep yang di dalamnya itu sudah ada cara-cara atau petunjuk-petunjuk tentang suatu aplikasi. Nah, untuk kontainer itu dia lebih kepada proses dijalankannya sebuah resep. Jadi proses memasaknya gitu istilahnya. Kemudian Docker Hub semacam toko yang di dalamnya itu ada resep-resep
yang bisa kita ambil sesuai keinginan kita, ambil resep apa, dan bisa kita ambil kapan saja. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal install NXN. Kamu cuma perlu masuk ke aplikasi Docker, lalu masuk ke Docker Hub, lalu cari image NXN. Nah, kemudian klik pull untuk mendownload image-nya. Setelah itu buka image-nya, kemudian isi nama kontainernya sesuai keinginanmu. Kamu bisa isi NXN garis mendatar kontainer. Kemudian untuk portnya kita samain aja dengan port default yaitu 5678. Kalau sudah siap, kita tinggal klik run. Sampai tahap ini kita tinggal tunggu saja prosesnya sampai muncul tulisan localhost 5678. Jika sudah, kamu tinggal buka browser dan ketik localhost 25678. Nanti kamu akan diminta register akun NXN. Silakan isi email, nama depan, nama belakang, dan passwordmu, kemudian klik next. Setelah itu langsung saja klik get started dan pilih send me a free license supaya kamu dikirimin kode lisensi gratis NXN di email kamu. Kamu tinggal buka emailmu dan cek email yang masuk dari NXN. Kemudian klik tombol konfirmasi dan pastikan notifikasi activation license-nya muncul. Sampai sini NXN kamu sudah siap digunakan untuk membuat workflow sesuai keinginanmu. Nah, itu dia cara install NXN di Docker buat kamu yang pakai Windows. Gimana? Gampang banget bukan? Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya.